Tanggal 20 Juni tahun 1945. Hari hujan dan Petrus bagiku tampak seperti kebalikan dari Aeneas, sebab bukannya menggendong ayahnya, tapi dia menggendong si Yabes kecil di atas pundaknya, yang sepenuhnya diselimuti oleh mantel Petrus yang besar. Kepala mungil si bocah muncul di atas kepala berambut abu-abu Petrus, yang, dengan lengan-lengan si bocah sekeliling lehernya, menceburkan kakinya dalam genangan-genangan kecil air, dengan tertawa sepenuh hati. Kita bisa menghindari semua ini, keluh Iskariot, yang sebal sebab air tercurah dari langit dan menciprati pakaiannya dengan lumpur. Banyak hal yang dapat dihindari, jawab Yohanes dari Endor, dengan melirik pada si tampan Yudas dengan satu matanya yang baik, yang aku pikir dapat melihat sebaik dua mata. Apa maksudmu? Maksudku adalah bahwa sia-sia saja mengharapkan air memikirkan kita, ketika tidak ada seorang pun dari sesama kita yang memikirkan kita, dan itu menyangkut perkara-perkara yang jauh lebih penting dari sekedar beberapa tetes air atau cipratan lumpur. Itu betul. Tapi aku ingin kelihatan rapi dan bersih ketika aku pergi ke kota. Aku punya banyak teman di sana, dan dari golongan atas. Jadi, waspadalah agar kau jangan jatuh. Apa kau memperolokku? Tidak, tapi aku adalah seorang guru yang tua dan seorang murid yang tua. Aku sudah belajar sejak aku dilahirkan. Pertama-tama, aku belajar untuk sekedar hidup, kemudian aku mengamati hidup. Kemudian aku menjadi akrab dengan kegetiran hidup, aku mempraktekkan suatu keadilan yang sia-sia. Keadilan dari manusia yang seorang diri, melawan Allah dan masyarakat. Allah menghukumku dengan penyesalan mendalam, masyarakat menghukumku dengan rantai belenggu, jadi, bagaimanapun, aku adalah kurban keadilan. Dan akhirnya, sekarang, aku sudah belajar, aku sedang belajar bagaimana untuk hidup. Sekarang, sebab aku seorang guru sekaligus seorang murid, kau akan tahu bahwa adalah wajar bagiku untuk mengulangi pelajaran-pelajaran. Tapi aku ini seorang rasul, dan aku ini seorang buangan yang malang, aku tahu, dan aku sepatutnya tidak pernah boleh lancang mengajarimu. Tapi, lihat, kau tidak pernah tahu apa jadinya seseorang kelak. Tadinya, aku pikir bahwa aku akan mati sebagai seorang guru yang jujur dan terhormat di Siprus dan nyatanya aku menjadi seorang pembunuh dan seorang narapidana yang menjalani hukuman penjara seumur hidup. Ketika aku mengangkat pisau untuk membalas dendam, dan ketika aku menyeret rantai belengguku dengan membenci semesta. Andai ada orang yang mengatakan padaku bahwa aku akan menjadi murid dari Yang Kudus, aku akan meragukan apakah pikirannya waras. Dan meski begitu, ini aku, jadi, aku mungkin dapat memberikan suatu pelajaran yang baik juga untukmu, seorang rasul. Karena pengalamanku, bukan karena kekudusanku, aku tidak akan memimpikannya. Si orang Romawi itu tepat dengan menyebutmu Diogenes. Tentu saja, tapi Diogenes mencari seorang manusia dan tidak dapat menemukannya. Aku, yang lebih beruntung darinya, mendapati seekor ular di mana aku pikir ada seorang perempuan, dan seorang pezinah di mana aku pikir aku melihat seorang teman yang bersahabat. Tetapi sesudah mengembara selama bertahun-tahun, sebab aku menjadi gila oleh pengalaman yang seperti itu, aku menemukan sang manusia, yang kudus. Aku tidak mengenal kebijaksanaan lain selain dari kebijaksanaan Israel. Jika demikian halnya, kau sudah punya sarana keselamatan. Tapi sekarang kau punya juga pengetahuan, bukan, kebijaksanaan Allah. Itu hal yang sama. Oh, tidak. Itu seperti hari yang berkabut dibandingkan dengan hari yang bersinar. Baiklah, apa kau antusias untuk mengajari aku? Aku tidak merasa tertarik. Biarkan aku bicara. Dulu, aku biasa berbicara kepada anak-anak, mereka itu pelupa. Kemudian aku berbicara kepada bayang-bayang, mereka mengutuki aku. Kemudian kepada ayam-ayam, mereka lebih baik, jauh lebih baik dari kedua kelompok pertama. Sekarang aku berbicara kepada diriku sendiri sebab aku belum dapat berbicara kepada Allah. Mengapa kau hendak menghentikanku? Aku hanya punya satu mata. Pertambangan-pertambangan sudah merusakkan hidupku.
aku menderita akibat sakit hati selama bertahun-tahun. Setidak-tidaknya biarkan pikiranku menghasilkan buah. Yesus adalah Allah. Aku tahu, dan aku percaya. Lebih darimu, sebab aku sudah hidup kembali melalui karyanya, sedang kau belum. Tak peduli betapa baiknya ia tetap Allah. Dan aku, seorang buangan malang yang tak berani memperlakukannya penuh keakraban sepertimu. Jiwaku berbicara kepadanya, bibirku tidak berani. Jiwaku berbicara, dan aku pikir bahwa ia melihat jiwaku itu menangis karena rasa syukur dan kasih pertobatan. Itu benar, Yohanes. Aku sungguh melihat jiwamu. Yesus masuk dalam pembicaraan keduanya. Yudas memerah wajahnya karena malu. Si laki-laki dari Endor memerah karena sukacita. Aku melihat jiwamu, itu benar. Dan aku melihat juga karya pikiranmu. Apa yang tadi kau katakan itu benar. Apabila kau sudah dibentuk dalam aku, pengalamanmu sebagai seorang guru dan seorang murid yang rajin akan menjadi suatu pertolongan besar bagimu. Berbicaralah, sungguh berbicaralah, juga kepada dirimu sendiri. Dulu, guru, belum lama berselang, engkau katakan padaku bahwa adalah salah berbicara kepada ego sendiri, kata Yudas lanjang. Itu benar, aku mengatakannya. Tapi itu karena kau berkeluh kesah dengan egomu. Orang ini tidak berkeluh kesah, dia bermeditasi, dan untuk suatu tujuan yang baik. Dia tidak melakukan suatu pun yang salah. Singkatnya, aku yang salah, kata Yudas agresif. Tidak, hatimu tidak sabar. Tapi cuaca tidak selalu dapat bersahabat. Para petani menghendaki hujan. Adalah suatu cinta kasih untuk berdoa supaya hujan. Dan juga ini adalah cinta kasih. Tapi lihat, ada pelangi indah yang membentuk sebuah busur dari Atarot ke Rama. Kita sudah melewati Atarot, kita sudah melewati lembah menyedihkan yang luas, dan di sini negeri ditanami dan tampak menyenangkan di bawah matahari, yang menyembul melalui awan-awan.